S3, pacaran after married. Kamisa mengemasi barang-barang yang akan dibawa oleh Raven saat menjalani laga di luar kota akhir pekan ini. Kamisa sudah mengabsen dan bolak-balik bongkar kemas tas besar itu agar ia yakin sudah tak ada lagi yang terlewat. Oke, kayaknya semuanya udah siap. Selama kakak nggak ada, kamu bisa nginep di rumah nenek, kata Raven sambil menonton televisi sambil melakukan latihan ringan dengan dumbbell 3 kg untuk melatih otot lengan dan bahunya. Aku nginep di sini aja ah, jawab Kamisa. Yakin? Yakin, aku berani kok. Jangan terima tamu sembarangan kecuali keluarga. Ya, nanti kalau misal ada tamu, aku pasti laporan ke kakak. Kamisa duduk di samping Raven dan tampaknya hubungan mereka sudah akur lagi. Tapi jujur saja, Kamisa masih kepikiran soal mantan pacar Raven yang sepanjang siang tadi terus chat dan telepon pada Raven. Kamisa cemburu, tapi dia belum leluasa untuk mencurahkan rasa cemburunya itu. Tanya jangan, tanya jangan, tanya jangan, batin Kamisa sembari mengundi keputusan dengan hari jemarinya. Antara bertanya lagi atau abaikan saja. Kak, aku boleh tahu nggak siapa nama cewek yang gangguin kakak sepanjang hari ini? Tanya Kamisa akhirnya memutuskan untuk membahas lagi. Buat apa? Nggak penting kan? Emang nggak penting sih, tapi ya pengen tahu aja gitu. Begitu kamu tahu namanya, kamu akan cari akun sosmednya, stalking cari-cari info. Nanti pas nemu ada postingan tentang kakak, kamu ngambek, pasti bakalan kayak gitu alurnya. Kamisa sebal. Tebakan Raven memang benar, tapi memang seperti itulah tujuannya. Dikekang rasa penasaran membuat Kamisa ingin mencari tahu. Jangan ngambek, jangan cemberut. Kau tegur Raven yang tak tahan melihat bibir ranum Kamisa sedang cemberut malah membuatnya ingat dengan manisnya ciuman tadi siang. Kakak sih, nggak mau kasih tahu. Protes Kamisa. Kan cuma pengen tahu aja, janji nggak akan cemburu kok. Lanjutnya. Sekalian sama akun IG-nya. Tantang Raven. Boleh, sekalian kirim link akunnya. Jawab Kamisa dengan yakin. Raven menaruh dumbbellnya, lalu ia menarik ponselnya dan memenuhi permintaan Kamisa. Raven mengirim link akun Instagram mantannya. Gercep banget. Pasti masih follow-followan, pasti masih suka ke poin akun mantan. Sebelih, tapi kan aku janji aku nggak akan cemburu. Batin Kamisa kesal. Pesan dari Raven sudah masuk dan segera ia klik tautan itu untuk segera tersambung untuk melihat profil Elina. Namanya Elina, ucap Raven. Melihat feed Instagramnya saja, Kamisa sudah merasa ciut. Elina sangat cantik, dia berpendidikan, lulusan luar negeri pula, dan memiliki paras super cantik kombinasi Indo-Amrik. Apalagi, ada postingan yang disematkan dan itu tentang Elina dan Raven. Cocok banget. Mereka serasi. Ih, janji nggak cemburu. Aku udah janji nggak akan cemburu. Batinnya lalu ia menyimpan ponselnya seolah ia tak pernah melihat apapun. Apa yang akan kakak jelaskan sama dia tentang hubungan kakak dan aku sekarang? Kalau dia ngambek gimana? Kalau dia nuduh aku yang nggak gimana? Tanya Kamisa. Urusan kami udah selesai. Dia nggak berhak menuntut penjelasan apapun. Jawab Raven dengan santai. Kalau misalnya dia datang nyamperin aku, gimana? Apa yang harus aku jelaskan? Gak mungkin kan aku bilang kalau aku ini istri rahasianya Kak Raf? Kalau itu terjadi, bilang aja kalau kita pacaran. Raven merangkul Kamisa dan tentu saja membuat Kamisa berdebar. Mendengar respon Raven atas pertanyaan-pertanyaannya, Kamisa merasa lega. Kamisa pikir Raven tidak mengecewakan. Raven sudah 2 kali menegaskan kalau ia dan Elina sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Ayo tidur, ajak Raven. Kamisa kaget saat diajak tidur oleh Raven. Maksudnya apa? Kok kaget? Tanya Raven. Kakak ngajak aku tidur bareng? Gak boleh dulu loh.
Masa lupa? Protesnya. Waven terkekeh mendengarnya. Maksudnya tidur di kamar masing-masing, kakak di kamar kakak, kamu di kamar kamu. Kamisa malu karena sudah salah paham. Dia pun garuk-garuk tengkuk karena malu sudah berpikir yang tidak-tidak. Kakak akan menjaga janji itu, kamu nggak usah cemas. Dan sorry soal kejadian tadi siang. Iya nggak apa-apa. Lagian itu awalnya kesalahan kita berdua, gara-gara saling adu mulut, nggak mau kalah nggak mau ngalah, jadinya ribut dan kita damai lagi karena itu. Jelaskan Kamisa sambil malu-malu. Karena apa? Goda Waven sambil mendekatkan wajahnya pada Hamisa. Ih kakak, udah dong, jangan dibahas lagi. Aku malu. Karena ini. Sekali lagi Raven mengajak Kamisa untuk berciuman. Raven menarik dagu Kamisa lalu mempertemukan bibir mereka untuk yang kedua kalinya. Mana bisa Kamisa menolak? Apa yang salah? Tidak ada dosa untuk ciuman ini. Raven berhak mendapatkannya dan Kamisa wajib melayaninya. Hanya sampai ciuman saja, prinsip itulah yang sekarang mereka pegang. Jadi kayak gini rasanya pacaran? Pacaran setelah married tuh asyik banget, yuhi, batin Kamisa, dan kali ini dia mulai mengikuti ritme yang Raven ciptakan. Saat ciuman berakhir, Raven tersenyum dan menatap Kamisa dengan gemas. Sementara Kamisa masih tersipu seperti biasanya. Udah dulu ya, takut kebablasan. Ucap Kamisa sambil menunduk malu. Kiss, Raven menuntaskannya dengan sebuah kecupan manis di pipi. Pipi Kamisa semakin memerah. Tidur. Ucap Raven. Kakak juga, besok pagi harus kumpul sama tim kan? Iya. Yuk. Mereka beranjak bersama-sama menuju kamar masing-masing, tidak ada yang lain selain ciuman saja. 2 kali. 2 kali kiss hari ini. Ergo, manis banget. Seru Kamisa di dalam kamar. Dia heboh sendiri lalu menjatuhkan diri di atas kasur. Dia semakin percaya diri kalau Raven bukan sekedar kasihan saja, tapi Raven juga memiliki rasa pada dirinya. Sayangnya untuk 3 hari ke depan, Raven harus pergi ke kota Bandung untuk bertugas dengan timnya. Sebenarnya Kamisa ingin pergi dan menonton langsung. Setidaknya 1 match saja, tapi Kamisa belum tahu bagaimana kalau ia pergi sendiri. Tapi, iya, kakek sama nenek mau pergi ke Bandung Sabtu siang, mungkin kita bisa kejar pertandingan di hari Sabtu malam dan kita akan pulang Minggu malam setelah menonton pertandingan terakhir. Kata Rinjani via telepon. Dia mengabari rencananya untuk ikut tur ke Bandung akhir pekan ini. Wah, seru banget nenek. Pasti Kak Raf senang ditonton langsung sama kakek dan nenek di laga away nanti. Tukas Kamisa dengan hati menggebu. Ditonton sama kamu juga, Mica? Hah? Sama Mica juga, Nek? Iya. Kamu ikut nenek dan kakek ke Bandung ya? Perasaan Kamisa semakin menggebu. Ternyata dia juga diajak untuk pergi bersama. Sungguh Kamisa senang sekali. Beneran, Nek? Mica boleh ikut? Boleh dong, masa nggak? Kamu kan cucu nenek juga. Kamu itu istrinya wife tapi ST. Itu akan tetap jadi rahasia sampai waktunya dipublish nanti, oke? Goda Rinjani. Senyuman Kamisa semakin rekah. Makasih banyak, Nek. Sama-sama, sayang. Kamisa benar-benar senang dan ia tak sabar ingin segera pergi ke Bandung untuk memberikan dukungan langsung untuk suaminya. Ruby, orang yang kalian rindukan. Dia sedang menunggu di bandara. Saat ini dia adalah wanita 47 tahun, tapi gayanya masih modis dan masih seperti wanita usia 30 tahunan. Itu dia yang ditunggu datang. Mami? Sapanya. Jelas sekali kalau itu Elina dan Elina menyapa Ruby dengan panggilan Mami. Halo, sweetie. Ruby langsung memberikan pelukan selamat datang untuk Elina. Harusnya pacarku yang jemput. Keluh Elina dengan wajah muram. Apa kamu nggak tahu?
Pacar kamu sedang menjalani laga awal di Bandung. Mana bisa dia jemput kamu, sweetie? Goda Ruby. Oh ya? Ini gara-gara dia nggak pernah ngabarin aku lagi. 3 bulan tanpa kabar. Mana aku tahu ini jadwal tandingnya? Loh, kalau 3 bulan udah nggak ada kabar, hubungan kalian apa dong? Kalian masih pacaran? Sebenarnya kami dalam masa break. Tapi sekarang aku mau balik lagi sama dia, Mi. Ruby baru tahu kalau ternyata situasinya seperti itu. Ruby sedikit kesal. Alamat gagal lagi ia bisa masuk ke dalam keluarga Prawira kalau seperti ini. Aku lelah. Ayo pulang. Setelah itu pergi untuk menonton laga pacarku. Dia bertanding di Bandung, El. Ya nggak apa-apa. Setelah istirahat, kita harus segera pergi ke Bandung. Elena begitu kukuh dengan keinginannya. Baiklah. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Oke, Mami. S3, jatuh cinta 1 kali seumur hidup. Terima kasih ya, ditunggu karpet-karpet kotor lainnya, percayakan di Mica Laundry. Ucap Kamisa pada seseorang yang mengambil 10 roll karpet masjid yang baru saja selesai dicuci bersih. Siap, Dek. Laundry-nya akan jadi langganan kami. Terima kasih untuk ekstra diskon 30%-nya. Ucap orang itu. Sama-sama, Pak. Kalau untuk kepentingan bersama, saya akan diskon 30%. Semoga berkah ya usahanya, makin laris makin maju usahanya. Amin, terima kasih, Pak. Kamisa senang sekali. Selain mendapat pelanggan, ia juga bisa sedikit berbagi kebaikan dengan memberikan ekstra diskon untuk barang-barang yang di laundry yang dipakai untuk kepentingan bersama seperti karpet-karpet masjid itu. Alhamdulillah. Ucap Kamisa sambil merapikan hasil pendapatan laundry hari ini. Lihat ini, Bun, setiap bulan akan aku usahakan untuk menginfak 50% dari laba bersih atas nama Bunda. Semoga bisa jadi pahala yang terus mengalir untuk Bunda. Ucap Kamisa pelan sambil membayangkan wajah mediang bundanya. Bersama usaha peninggalan sang bunda, Kamisa akan berusaha untuk melakukan kebaikan. Karena selain doa dan kebaikan, tak ada lagi yang mungkin bisa Kamisa persembahkan untuk mendiang kedua orang tuanya, terutama Wimala. Mica, kamu udah selesai beres-beres? Apa udah boleh tutup sekarang? Tanya Ari sudah merapikan seisi laundry bersama ketiga rekannya. Iya, Mas. Tutup aja, tapi jangan dulu pulang ya. Ini kan hari gajian. Jawab Kamisa. Siap, Mica. Semangat banget nih kalau hari gajian begini. Sambut Ari. Iya dong, apalagi ada tambahan bonus 15% karena pendapatan kita bulan ini meningkat dari bulan lalu. Oh ya? Serius? Makin semangat dong kami. Harus dong. Yang baru-baru, apa juga dapat gaji sekarang, Mica? Tanya Resa kemudian. Iya dapat, Mbak. Walaupun baru 1 minggu gabung, akan tetap diberikan gaji untuk 1 minggu ini. Dan selanjutnya akan dapat gaji bulanan mengikuti tanggal gajian rutin. Jelaskan Kamisa. Alhamdulillah, syukurlah. Kamisa menebar kebahagiaan bagi orang-orang hari ini. Kalau mood sedang bagus, rasanya memang ingin membagi bahagia dengan orang-orang terdekat. Itu juga yang dirasakan oleh Kamisa saat ini. Besok ia akan pergi ke Bandung bersama Julian dan Rinjani untuk menonton laga Waven dan timnya. Oleh sebab itu, Kamisa jadi memiliki energi lebih untuk menjalani hari-hari yang menyenangkan. Kamisa dijemput langsung oleh kakek dan nenek barunya. Dia begitu riang dan bahagia. Gak usah terlalu banyak bawa baju ganti, Nak. Nanti kita belanja di sana aja. Ucap Rinjani. Wah, ide bagus itu, Nek. Iya dong, kalau ke Bandung itu nggak afdol kalau nggak belanja dulu ke factory outlet, berburu baju-baju bagus dengan harga murah. Ya udah deh, aku bawa 1 baju ganti aja, biar nggak usah bawa tas besar. Nah, begitu maksud nenek. Kalau kata bahasa Sundanya mah biar nggak ridu, Neng. Canda Rinjani.
Kok nenek tahu? Tahu atuh, kan nenek juga punya darah Sunda walaupun jauh dari mendiang kakek nenek dari pihak almarhum ibunya nenek. Jelaskan Rinjani. Oh, begitu ya? Wah, gimana? Udah siap? Kita harus segera berangkat, karena biasanya kalau keluar dari gerbang tol di jam tertentu, pasti akan kejebak macet. Udah, Nek. Yuk. Mereka sudah siap. Kamisa mengunci pintu baik-baik dan ia sudah siap berangkat dengan kakek nenek dari suaminya yang sudah ia anggap seperti kakek nenek sendiri. Kedekatan yang seperti ini, bahkan tak pernah Kamisa rasakan dengan kakek nenek kandungnya. Hidup Kamisa memang penuh keberuntungan ketika ia dipertemukan dengan orang-orang baik yang begitu menyayanginya. Mereka pergi diantar oleh seorang sopir karena Julian sudah tidak akan kuat mengemudi untuk jarak jauh. Julian duduk di depan dengan sopir, sementara Kamisa duduk di jok belakang bersama Rinjani. Sepanjang perjalanan mereka berbagi cerita, Rinjani begitu sabar mendengarkan curahan hati Kamisa, tapi sebagian besar yang Rinjani dengar adalah cerita kebahagiaan sehingga ia pun sangat bersyukur. Ternyata, sebelum Rinjani sekeluarga tiba di kota Bandung, Ruby dan Elina sudah lebih dulu sampai dan mendapatkan hotel yang jaraknya paling dekat ke arena pertandingan. Sama seperti nenek dan maminya, Elina juga memiliki kecenderungan untuk mengejar siapapun yang memiliki darah prawira. Tentu saja masih sangat jelas ketika Farhana muda begitu yakin untuk merebut Julian dari Rinjani, dan sekitar 20 tahun yang lalu, Ruby juga menunjukkan obsesi yang sama terhadap Julian bahkan juga pada Al. Dan di era ini, Elina juga ditakdirkan untuk meneruskan tradisi dari leluhurnya. Entah bagaimana semesta selalu mempertemukan keluarga itu dalam sebuah hubungan yang dekat walaupun untuk kali ini, Waven dan Elina sama-sama tidak mengetahui background sejarah keluarga mereka. Tapi demikian, semesta juga seolah tidak mengizinkan dua keluarga untuk bersatu, selalu kandas dan gagal di tengah jalan. Apa kamu nggak capek, sayang? Kita istirahat dulu sebentar, baru setelah itu kita jalan-jalan keluar. Ucap Ruby yang ingin rebahan di atas kasur karena lelah. Mami aja yang istirahat, aku mau keluar bentar, mau menikmati suasana sore di kota ini, sepertinya menyenangkan. Ucap Elina lalu merapikan makeup tipisnya di cermin. Tapi kamu ingat baik-baik hotel ini ya, jangan terlalu jauh lo jalan-jalannya. Ingatkan Ruby. Oke, Mami. Don't worry, I'm not your baby girl anymore. Aku udah gede, jangankan berkeliaran di kota Bandung, berkeliaran di Amerika aja aku berani. Ucap Elina dengan penuh percaya diri. But you will always be my little baby, El? Elina hanya tersenyum lalu setelah siap ia segera mengecup pipi maminya dan pergi keluar untuk menikmati waktu sore yang cerah di kota kembang itu. Elina pergi sendirian tanpa merasa ragu, dia sudah jadi mandiri sejak lama. Ketika keluar dari dalam kabin lift di lobi hotel, Elina tak sengaja berpapasan dengan Rinjani, Julian, dan Kamisa yang baru sampai. Katanya tim Jakarta Night juga bermalam di hotel ini ya? Tanya Rinjani. Iya, Nek. Barusan aku chat Kak Raf dan mereka memang nginap di hotel ini. Tapi saat ini Kak Raf dan timnya udah ada di arena. Jawab Kamisa. Mendengar nama Kak Raf sontak membuat Elina berhenti dari langkahnya untuk sejenak. Cara Kamisa menyebut nama itu membuat Elina langsung mengenali kalau yang dimaksud adalah Raf yang ia kenal juga. Berarti kita ketemunya nanti aja pas di sana ya? Atau bisa ketemu sebentar pas? Perbincangan Rinjani dan Kamisa sudah tak bisa didengar lagi oleh Elina karena mereka terus berjalan dan masuk ke dalam lift. Hanya saja Elina masih terdiam terpaku di posisinya berada sekarang. Dia menyebut nama Raf. Apa Raf yang sama yang aku tahu? Mungkin bukan Raven. Siapa pula mereka? Setahuku Raf nggak punya adik. Pikir Elina lalu ia melupakan kejadian barusan dan melanjutkan langkah untuk pergi keluar menikmati waktu sore di kota Bandung. Waktu check-in yang hampir bersamaan membuat Rinjani sekeluarga harus mendapat kamar hotel yang berdekatan dengan kamar hotel Ruby. Rinjani dan Julian menepati kamar nomor 302,
Sementara Kamisa akan menempati kamar 303 dan Ruby serta Elina ada di kamar 301 karena memang hanya 3 kamar itu yang tersisa di hari itu. Oh, lagi jeda latihannya? Aku ini baru nyampe di hotel, aku tidur sendirian. Nanti sehabis pertandingan, jangan lupa Kak Raf tengokin aku ke kamarku ya, Kamisa Taiping sambil senyum-senyum gemas. Dia berharap sekali nanti ditengok oleh suaminya. Oke. Tapi kasih hadiah kalau nanti tim Jakarta Knight menang dan kakak cetak banyak poin ya, tantang Raven. Hadiah apa, Kak? Duh, aku kan nggak ada waktu buat keluar dulu buat nyari hadiah. Apa dong? Nggak usah beli, yang ada di diri kamu aja. Hah? Apa tuh? Kiss. Lagi-lagi Kamisa sounding brutal. Rupanya sang atlet sudah ketagihan ciuman dari istri kecilnya. Kamisa tak berhenti senyum-senyum sambil guling-guling di kasur. Dia bersumpah kalau ia hanya akan jatuh cinta satu kali saja untuk seumur hidupnya. Cinta yang ia jaga dari kecil, dan akan ia jaga sampai selamanya. Untuk Ravendra. S3, pacar, dia suami aku wai. Bukan hanya Kamisa yang senyum-senyum sendiri menikmati ratusan kupu-kupu yang hinggap di hati. Rupanya dia bersumpah kalau ia hanya akan jatuh cinta satu kali saja untuk seumur hidupnya. Cinta yang ia jaga dari kecil, dan akan ia jaga sampai selamanya. Untuk Ravendra. S3, pacar, dia suami aku wai. Bukan hanya Kamisa yang senyum-senyum sendiri menikmati ratusan kupu-kupu yang hinggap di hati. Rupanya Raven juga tak bisa menahan diri untuk senyum-senyum sendiri sambil berbalas pesan. Dia bersumpah kalau ia hanya akan jatuh cinta satu kali saja untuk seumur hidupnya. Cinta yang ia jaga dari kecil, dan akan ia jaga sampai selamanya. Untuk Ravendra. S3, pacar, dia suami aku wai. Bukan hanya Kamisa yang senyum-senyum sendiri menikmati ratusan kupu-kupu yang hinggap di hati. Rupanya Raven juga tak bisa menahan diri untuk senyum-senyum sendiri sambil berbalas pesan sehingga membuat rekan satu timnya merasa keheranan. Please, Raf, lo harus siapkan mental baja untuk pertandingan malam ini. Ini pertandingan yang sangat penting. Jangan kayak orang gila begini. Canda Oliver, teman Raven yang paling dekat di tim. Tolong cek suhu tubuhnya, bro. Dia nggak lagi demam kan? Mister, Judas kok mendadak senyum-senyum gak jelas? Canda rekan Raven yang lain. Raven tersadar karena diperhatikan oleh rekan-rekannya sehingga ia jadi malu lalu kembali menjadi Raven yang biasanya, yaitu berwajah dingin dan bersikap tegas. Raven menaruh ponselnya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan udah ada cegil yang nyangkut? Coba lu cek akun-akun fanbase lo, Raf. Di sana banyak banget ababil berlomba-lomba bikin wheel tentang lo. Mulai dari wheel yang biasa-biasa aja, sampai wheel jedak-jeduk pun bertebaran. Pusing amat gue tiap scroll IG isinya lo semua. Kalau lo punya cewek, sebaiknya lo privat aja dulu. Jangan kayak kasus si Oliver pas awal masuk ke tim ini. Ceweknya sampai diteror habis-habisan sama fans fanatiknya. Dan berakhir putus. Cewek gue gak tahan menghadapi para grupis yang barbar. Raven mendengarkan ucapan-ucapan teman-temannya. Raven jadi ingat pada Hamisa. Andai fans tahu tentang Kamisa, mungkin dia juga akan jadi korban bulan-bulanan fans cegil yang barbar. Hati-hati dah lu, Raf. Tentu saja Raven akan hati-hati, tapi kalau sudah waktunya nanti, pasti Raven akan publish hubungannya dengan Kamisa. Kalau untuk saat ini, jangankan kepada para fans, pada sebagian orang yang dikenal pun masih sangat dirahasiakan. Keluarga Prawira tidak dipertemukan dengan Ruby dan putrinya saat di hotel. Tapi saat mereka sampai di dalam arena, pertemuan tak bisa terelakkan. Awalnya mereka semua tak saling menyadari kehadiran masing-masing. Tempat duduk mereka cukup jauh, terhalang oleh beberapa kursi, tapi ketika tak sengaja melirik, Ruby langsung bisa menangkap kehadiran Julian. Mami lagi liatin siapa sih? Pertandingannya di sana, tapi kok lihatnya malah ke arah sana sih?
Kau tegur Elina lalu ia ikut-ikutan melihat ke arah Julian. Serius? Opa itu yang Mami pandangi segitu dalamnya? Who is he? Tanya Elina ikut penasaran. Itu kakeknya pacar kamu. Jawab Ruby. What? Maksudnya gimana, Mi? Elina auto kaget. Masa kurang jelas sih? Opa-opa keren itu kakeknya Ravendra. Pertegas Ruby. Elina mencoba mengingat dan tadi sore ia sempat berpapan di lobi hotel. Lanjut Elina melirik ke arah Rinjani dan Kamisa. Elina juga ingat kalau tadi Kamisa menyebut-nyebut nama Raven. Sekarang ia dikuasai dengan rasa penasaran. Apa kamu tahu, El? Orang itu pernah jadi pacarnya Oma Farhana. Pernah jadi incaran Mami juga. Bakat Raf di bidang basket pure warisan dari kakeknya karena dulunya beliau juga seorang atlet yang sangat hebat. Really? Mami juga sempat naksir? Andy White pernah jadi pacarnya Oma? Yes! Kami gagal untuk mendapatkannya karena nenek-nenek di sampingnya itu terlampau posesif. Mami rasa, ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir keluarga kita bisa bersatu dengan keluarga Prawira, yaitu lewat kamu dan Raven. It's so interesting. Elina sangat tertarik dengan cerita dari maminya. Tentu saja gadis 20 tahun itu tak menyangka kalau kisahnya dengan Raven memiliki kaitan erat dengan kisah masa lalu Oma dan juga maminya. Tapi, apa sekarang kamu udah bisa hubungi Raven? Tanya Ruby. Enggak. Aku nggak punya akses apapun untuk bisa menghubungi Raf untuk sementara ini. Aku anggap dia lagi sibuk banget makanya aku maklumi, setelah malam ini. Tentu saja aku akan segera mencari tahu banyak tentang dia. Semangat ya. Oke, Mami. Tapi tunggu dulu, cewek itu yang duduk di dekat kakek dan neneknya Raf. Itu siapa? Apa itu adik sepupunya Raf? Elina menunjuk ke arah Kamisa. Ruby memperhatikan dan Ruby sama sekali tak mengenali soal Kamisa. Entah. Tapi setua Mami, Raf nggak punya sepupu yang udah besar begitu. Siapa ya? Dia kelihatan excited banget dukung Raf dan timnya. Elina terus memperhatikan dengan tatapan penuh curiga. Kamu jangan kalah dong, kamu juga harus semangat. Kapan kita bisa menyapa mereka, Mi? Aku nggak sabar pengen segera menyapa mereka. Sekarang pun boleh, kamu tinggal minta-minta geser posisi sama orang-orang di sebelah kita. Bisakah? Apa mereka akan memberikan tempat mereka untuk kita? Coba saja, ini Indonesia, kultur di sini sama di luar berbeda. Kamu bisa mendapatkan keinginan kamu asal kamu meminta izin dengan sopan. Oh ya? Oke, I'll try. Elina mengikuti saran dari maminya untuk minta tukar tempat duduk agar bisa berdekatan dengan Julian dan Rinjani. Dengan pesonanya, Elina berhasil menukar tempat duduknya dengan dua orang yang duduk di samping Julian dan Rinjani serta Kamisa. Dan di saat ibu dan anak itu duduk di dekat mereka, barulah Julian dan Rinjani menyadarinya. Betapa mereka kaget ketika bertemu Ruby di kesempatan itu padahal mereka sudah lama sekali tak saling bertemu. Hai Om, hai Tante. Sapa Ruby. Rinjani tidak terlalu welcome, Julian juga, sementara Kamisa tak mengenali keduanya. Kebetulan banget ya kita bertemu di sini. Kami berdua datang untuk mendukung Raven juga. Ya, super kebetulan. Jawab Rinjani mencoba bersikap sebiasa mungkin. El, ayo beri salam pada kakek dan nenek. Mereka ini kakek neneknya Raf. Kata Ruby pada Elina. Hai, Nek, Kek. Perkenalkan, aku Elina. Elina memberi salam dengan manis dan sopan. Beda pada Ruby dan berbeda juga pada Elina, Rinjani lebih tulus menyunggiingkan senyumnya. Hai, Elina. Rinjani membalas sapaan Elina. Hamisa semakin bertanya-tanya. Siapa kedua orang itu? Mereka menyapa Rinjani dan Julian lalu juga menyebut nama Raven seolah mereka sudah sangat saling mengenal. Siapa ya? Bikin penasaran aja. Saudara jauh atau cuma kenal aja ya? Tanya Kamisa di dalam hati.
Aku dan Kak Raf kuliah di kampus yang sama si Amrik. Hanya saja kami nggak satu angkatan. Aku baru saja lulus tahun ini. Ucap Elina. Oh ya? Kebetulan sekali ya? Ya sangat kebetulan, Nek. Salam kenal ya. Aku senang sekali bisa ketemu kakek dan nenek. Salam kenal juga. Elina melirik ke arah Kamisa yang hanya diam ikut menyimak. Hai kamu. Salam kenal ya, aku Elina. Ucap Elina tak lupa menyapa Kamisa. Hai, aku Kamisa, biasa dipanggil Micha. Micha? What a cute name. Canda Elina masih menunjukkan sikap persahabatan, Hamisa pun tak mencurigai apa-apa. Anaknya si manis dan menyenangkan. Tapi dia ini anaknya Ruby. Aku masih punya kenangan buruk dengan Ruby. Batin Rinjani. Oh ya, nenek tahu nggak? Aku ini pacarnya Waven, pasti Waven pernah cerita sama nenek tentang aku. Ungkap Elina dengan sangat percaya diri. Hamisa adalah yang paling terkejut mendengar fakta itu. Pacar? Serius pacar? Kak Raven itu suami aku woi. Seru Kamisa kesal. Andai bukan rahasia, pasti sudah Kamisa tegaskan dengan kencang kalau Raven itu adalah suaminya. Tak boleh ada yang mengklaim sebagai pacar. Pacar? Tanya Rinjani. Julin cuek saja, lebih fokus melihat ke lapangan daripada menanggapi Ruby dan Elina. Iya, Nek. Benarkah? Tapi, selama ini Raf nggak pernah cerita apa-apa lo. Elina sedikit kecewa, begitu juga dengan Ruby. Pacar atau mantan ya, Kak? Tanya Kamisa memberanikan diri. Sebenarnya, kami lagi break sih. Aku menganggap kalau hubungan kami sedang jeda dan akan segera dilanjutkan. Jawab Elina. Kamisa curiga kalau Elina adalah orang yang menelpon Waven terus-menerus waktu itu. Kayaknya nggak bisa dan nggak akan pernah bisa deh, Kak. Kamisa mengambil alih perbincangan itu. Kok kamu bisa bilang begitu? Kamu nggak tahu apa-apa. Kata Elina mulai sinis pada Kamisa. Aku bisa bilang kayak gini karena sekarang Kak Raf adalah pacarnya aku. Rinjani dan Julien terkejut dengan keberanian Kamisa. Elina dan Ruby terkejut karena pengakuan Kamisa. Rinjani malah bangga setelahnya. Dia mendukung sikap tegas Kamisa. Good girl. Seru Rinjani sambil menatap bangga pada Kamisa. S3 yang